Halo dan selamat datang. Perkenalkan, saya Siti Naura Amanina dengan NIM 11026230115 dari Prodi Pendidikan Khusus Kelas A Angkatan 2023. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu disleksia. Tahukah kamu bahwa disleksia mempengaruhi sekitar 1 dari 10 orang di seluruh dunia? Disleksia adalah gangguan belajar yang mempengaruhi cara seseorang membaca, menulis, dan mengeja. Disleksia bukanlah tanda dari kurangnya kecerdasan atau kemalasan. Banyak orang dengan disleksia sangat cerdas dan berbakat di banyak bidang lainnya. Pada dasarnya, disleksia disebabkan oleh cara otak kita memproses informasi. Ini adalah kondisi neurologis yang dapat mempengaruhi siapa saja, terlepas dari usia, latar belakang, atau bahasa. Dalam video ini, kita akan menjelajahi apa itu disleksia, penyebab dan diagnosis disleksia, dan intervensi serta dukungan yang dapat membantu mereka yang mengalami disleksia untuk berhasil dalam belajar dan kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai perjalanan kita untuk lebih memahami disleksia dan bagaimana kita bisa mendukung mereka yang hidup dengan kondisi ini. Disleksia adalah gangguan belajar spesifik yang terutama mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan mengeja. Gangguan ini terjadi akibat masalah dalam memproses bahasa yang biasanya berkaitan dengan cara otak mengenali dan menghubungkan suara dengan huruf dan kata. Selanjutnya ada definisi dan karakteristik disleksia. Disleksia adalah gangguan belajar yang bersifat neurologis dan seringkali diturunkan secara genetik. Beberapa karakteristik utama disleksia meliputi 1. Kesulitan membaca. Individu dengan disleksia sering mengalami kesulitan dalam mengenali kata-kata yang sudah dikenal, membaca dengan lancar, dan menguraikan kata-kata baru. 2. Kesulitan mengeja. Kesulitan dalam mengeja kata dengan benar, seringkali mengacak huruf-huruf dalam sebuah kata. 3. Kesulitan menulis. Tulisan tangan yang buruk dan kesulitan dalam mengorganisir ide di atas kertas. Dan keempat, kesulitan dengan pemrosesan fonologis. Kesulitan dalam menghubungkan bunyi dengan huruf dan kata-kata. Kemudian ada penyebab disleksia. Penyebab disleksia belum sepenuhnya dipahami. Namun beberapa faktor yang berkontribusi meliputi 1. Genetik. Disleksia seringkali terjadi dalam keluarga, menunjukkan bahwa faktor genetik itu berperan. Yang kedua, neurologis. Studi menunjukkan bahwa otak individu dengan disleksia memproses informasi secara berbeda, terutama di area yang terlibat dalam pemrosesan bahasa. Selanjutnya ada diagnosis disleksia. Diagnosis disleksia biasanya melibatkan evaluasi menyeluruh oleh profesional pendidikan atau psikolog. Proses ini meliputi 1. Penilaian keterampilan membaca dan menulis, yaitu mengukur kemampuan membaca, menulis, dan mengeja. Kedua, evaluasi kognitif, yaitu menguji kemampuan kognitif umum untuk mengesampingkan masalah lain yang mungkin mempengaruhi kemampuan belajar. Dan ketiga yaitu riwayat pendidikan dan keluarga, yaitu mengumpulkan informasi tentang riwayat belajar dan keluarga untuk mencari tanda-tanda disleksia. Dan yang terakhir ada intervensi dan dukungan. Meskipun disleksia tidak dapat disembuhkan, ada berbagai strategi dan intervensi yang dapat membantu individu dengan disleksia mengatasi tantangan mereka, termasuk 1. Instruksi berbasis fonik, yaitu pendekatan pengajaran yang fokus pada hubungan antara huruf dan bunyi.
Kedua, teknologi bantu, yaitu alat bantu seperti perangkat lunak pembaca teks dan aplikasi pengejaan. Dan yang ketiga, dukungan individual, yaitu pembelajaran satu-satu dengan tutor atau spesialis disleksia. Baik, itulah materi tentang apa itu disleksia. Saya berharap video ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang disleksia dan bagaimana cara mendukung mereka yang hidup dengan kondisi ini. Ingat, dengan dukungan yang tepat dan pemahaman yang lebih baik, orang dengan disleksia dapat mencapai potensi penuh mereka. Disleksia adalah tantangan, tetapi bukan penghalang untuk sukses. Banyak tokoh terkenal dengan disleksia telah membuktikan bahwa mereka bisa mencapai prestasi yang luar biasa. Jika Anda atau orang yang Anda kenal mengalami disleksia, jangan ragu untuk mencari bantuan dan sumber daya yang tersedia. Bersama-sama, kita bisa menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain. Mari kita sebarkan kesadaran tentang disleksia. Sampai jumpa di video berikutnya.